Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam renungan harian pada hari ini. Renungan harian hari ini diambilkan dari Injil Lukas 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Sampai di sini pembacaan kita pada saat ini. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema perenungan kita pada saat ini adalah Raja Damai telah lahir. Di dalam Lukas 2 ayat yang pertama, kita melihat konteks politik saat Tuhan Yesus lahir, yaitu saat Kaisar Gaius Julius Caesar Agustus berkuasa. Menurut sejarah, nama sebenarnya dari Kaisar Agustus adalah Gaius Octavius, atau yang biasa dipanggil Octavian, yang berkuasa sekitar tahun 30 sebelum Masehi sampai tahun 14 Masehi. Sebetulnya nama Agustus adalah gelar yang diberikan Senat Romawi kepada Octavian yang berarti raja. Gelar tersebut merupakan penghormatan pada Octavian karena kiprahnya dalam menciptakan perdamaian pada masa itu yang disebut Pax Romana atau perdamaian Roma, yaitu sebuah periode kehidupan masyarakat Romawi yang makmur, sejahtera, aman, dan tentram. Pada masa itu, seni, budaya, arsitektur, sastra, dan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Roma sedang berada di masa keemasannya. Dalam menjaga perdamaian, Octavian berhasil mengatasi potensi-potensi perang, baik yang terjadi di dalam kekaisaran
maupun dengan kerajaan tetangga. Menurut sejarah, kehidupan tentram masyarakat Roma yang dimulai oleh Kaisar Octavian ini berlangsung selama 200 tahun. Pada masa kepemimpinannya, tidak ada satupun orang yang bisa menyaingi popularitas Kaisar Octavian ini. Tetapi apakah benar demikian? Nampaknya tidak bagi Lukas, sahabat Paulus yang menuliskan Injil Lukas kepada Theophilus, seorang Italia yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi Lukas, ada orang hebat yang bisa menyaingi kehebatan Kaisar Octavian, bahkan melampauinya. Orang itu adalah Yesus Kristus. Ia adalah inkarnasi Allah yang kehadirannya telah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Kita bisa melihat bagaimana kontrasnya kisah kelahiran Tuhan Yesus yang digambarkan oleh Lukas jika dibandingkan dengan kelahiran anak-anak raja yang lazim pada masa itu. Lukas menggambarkan Yesus Kristus sebagai tokoh besar yang lahir dari kehidupan pinggiran dan penuh dengan tantangan. Biasanya di dalam istana megah, sang ratu yang sedang hamil diawasi oleh para penjaga agar terhindar dari bahaya yang bisa mengancam kandungannya. Para bidan siap siaga dan terus berada di dalam istana jika sang ratu telah menunjukkan tanda-tanda melahirkan. Apa yang kita baca dari kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus sangat jauh berbeda. Bersama suaminya, Yusuf, Maria, ibu Yesus Kristus, harus menempuh perjalanan sejauh 170 km dari Nazaret menuju Bethlehem untuk melakukan sensus penduduk. Perjalanan yang jauh itu tentulah penuh dengan resiko, tetapi Maria tetap melaluinya. Hebatnya, dia berhasil menuntaskan perjalanan tersebut. Ketika bayi-bayi raja lahir di istana, ia akan dibalut dengan kain sutra yang mahal dan diletakkan di tempat tidur yang nyaman. Berbeda dengan Yesus yang lahir di ruangan hewan-hewan ternak. Ia dibalut dengan kain lampin dan diletakkan di palungan, tempat makanan hewan, di mana higienitasnya atau kebersihannya tidak bisa dijamin. Kita bisa bayangkan penyakit apa yang dapat menjangkit seorang bayi yang rapuh yang pada saat itu dengan meletakkannya di palungan bersama dengan hewan-hewan ternak. Tetapi sang anak ini sangat hebat, sehebat ibunya Maria. Bayi kecil dan rapuh itu berhasil tumbuh besar dan semakin mantap dalam karya-karyanya. Jika anak-anak raja yang lahir dikunjungi oleh raja-raja tetangga, Yesus Kristus lahir dikunjungi oleh para gembala, orang yang status sosialnya rendah di dalam masyarakat. Pada saat itu, jika bayi-bayi raja menerima hadiah berharga dari raja-raja tetangga, Yesus Kristus hanya menerima cerita kesaksian para gembala yang berjumpa dengan malaikat, di mana cerita kesaksian tersebut merupakan barang berharga bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mengapa Lukas memuat kisah kelahiran raja yang sangat berbeda dengan kisah anak-anak raja yang lazim pada masa itu? Pada dasarnya, Lukas hendak mengatakan kepada semua orang bahwa Allah, entitas maha tinggi, bersedia merendahkan dirinya dengan lahir ke dunia dalam sang bayi yang bernama Yesus Kristus untuk menyelamatkan semua orang dan dunia ini tanpa terkecuali. Sederhananya, Allah melakukan penyelamatan dunia dari bawah atau dari kehidupan pinggiran. Ibarat kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sangat mudah bagi kita merengkuh yang baik-baik jika kita bisa merengkuh
yang buruk-buruk. Itulah yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jika raja-raja dunia merengkuh kemuliaan dan kemegahan, Allah merengkuh kehinaan dan keterpinggiran. Kelahiran Yesus Kristus di dunia tentulah memiliki sebuah tujuan. Tujuannya itu adalah menghadirkan kehidupan damai sejahtera melalui pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Kedamaian yang dibawa oleh Yesus bukanlah kedamaian lahiriah atau kedamaian duniawi, sebagaimana yang menjadi prestasi Kaisar Agustus, melainkan kedamaian yang bersifat menyeluruh sampai menyentuh aspek batiniah. Sebagaimana yang diimani oleh Paulus di dalam Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kedamaian versi Yesus bukan sekedar meniadakan pertengkaran secara fisik, tetapi meniadakan pertengkaran yang muncul atau terjadi di dalam batin. Pertanyaannya adalah, bagaimana kedamaian menyeluruh yang Yesus hadirkan itu bisa kita rasakan sekarang ini? Jawabannya adalah kita perlu hidup bijaksana, adil, dan beribadah seperti yang tertulis di dalam Titus 2 ayat 12 tadi. Kata bijaksana diterjemahkan dari kata Yunani, sopron, di mana kata ini terbentuk dari dua kata Yunani, sozo yang berarti membebaskan atau mensterilkan, dan phren yang berarti pemikiran. Jadi bijaksana atau sopron adalah aktivitas mensterilkan pikiran. Mensterilkan pikiran kita berarti kita belajar membebaskan pikiran kita dari belenggu-belenggu. Belenggu itu bisa dalam bentuk bermacam-macam. Salah satunya adalah kekhawatiran atau pikiran. Bagaimana saya hidup menurut apa kata orang? Langkah kedua adalah hidup adil. Kata adil diterjemahkan dari Yunani dikaos, yang asal katanya adalah dike, yang berarti hukum. Jadi hidup adil adalah hidup berdasarkan hukum. Kita tentu tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum dibuat untuk menata kehidupan agar lebih beradab, bermoral, dan teratur. Ketidaktaatan pada hukum akan menciptakan kekacauan dan penderitaan. Hidup dalam prinsip dikaos bukan berarti hidup dalam ketertundukan buta, tetapi hidup dalam ketertundukan yang kritis. Jikalau suatu hukum dipandang menyengsarakan, kita harus berperan untuk menyuarakan dan mengajukan alternatif hukum-hukum yang lebih manusiawi dibandingkan melakukan tindakan anarkis yang malah melanggar hukum-hukum lainnya yang berlaku. Langkah ketiga dalam hidup beribadah. Kata beribadah diterjemahkan dari kata Yunani eusebos yang dibentuk dari dua kata Yunani eu yang diterjemahkan benar dan sebomai yang diterjemahkan menyembah. Jadi eusebos adalah kegiatan menyembah Tuhan yang benar. Kata sebomai sendiri sebetulnya menunjuk pada sekelompok orang non-Yahudi yang percaya kepada Allah dan beribadah di sinagoge seperti orang Yahudi, tetapi mereka tidak mengikuti ketentuan-ketentuan agama Yahudi. Ketika kata Yunani eu dihubungkan kepada sebomai, itu berarti orang-orang yang telah menjadi percaya perlu mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang telah dianutnya. Umat beragama perlu mengikuti ketentuan agama yang dianutnya dengan benar.
Dalam iman Kristen itu berarti bahwa kita mesti mengikuti ajaran-ajaran Kristus dengan benar yang tertulis di dalam Alkitab. Saudaraku, kedatangan Yesus Kristus di dunia telah menjadi terang di tengah kegelapan. Dengan melihat sang terang itu, segala suku bangsa dituntun untuk menemukan kedamaian sejati, kedamaian surgawi. Jikalau Tuhan Yesus Kristus adalah terang itu, kita, orang-orang percaya adalah pancaran-pancarannya. Jadi, di dunia ini kita berperan untuk memancarkan terang Kristus di dalam keseharian dengan hidup bijaksana, adil, dan beribadah, agar segala suku bangsa merasakan damai sejahtera sejati yang telah Yesus nyatakan terlebih dahulu. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan saudara. Amin.